Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riyadi dari Universitas Tridinanti Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan tentang tahap-tahap penyusunan karya ilmiah. Berikut tahap-tahap penyusunan karya ilmiahnya. Tahap penyusunan karya ilmiah. Tahap penyusunan karya ilmiah terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pengumpulan data. Yang ketiga, tahap pengorganisasian dan pengonsepan. Yang keempat, tahap pemeriksaan dan penyuntingan konsep. Dan yang terakhir, tahap penyajian dan pengetikan. Yang pertama kita bahas tentang tahap persiapan. 1. Pemilihan masalah atau topik. Penyusunan karya ilmiah lebih baik menulis sesuatu yang menarik perhatian dengan pokok persoalan yang benar-benar diketahui, daripada menulis pokok-pokok yang tidak menarik atau tidak diketahui sama sekali. 2. Penentuan judul. Jika topik telah ditentukan, tinggal kita tentukan apakah topik itu betul-betul cukup sempit dan terbatas ataukah masih terlalu umum dan mengambang. Salah satu contoh teknik membatasi topik atau masalah menurut Arifin adalah dengan pembuatan bagan pembatasan topik. 3. Pembuatan karangka karangan. Karangka karangan disebut juga ragangan atau outline. Menurut Mulyono, dalam Arifin, penyusunan ragangan pada prinsipnya adalah proses penggolongan dan penataan berbagai fakta yang kadang berbeda jenis dan sifatnya menjadi kesatuan yang berpautan. Kemudian, tahap pengumpulan data. Langkah pertama yang harus ditempuh adalah mencari informasi dari kepustakaan mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan judul tulisan. Di samping pencarian informasi dari kepustakaan, penyusun juga dapat memulai terjun ke lapangan. Menurut Dalman, pada tahap ini yang dilakukan adalah 1. Pencarian keterangan dari bahan bacaan atau referensi. 2. Pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan dijadikan tema dalam karya ilmiah. 3. Pengamatan langsung atau observasi ke objek yang akan diteliti dan dijadikan tema dari karya ilmiah. 4. Melakukan percobaan di laboratorium atau pengujian data lapangan. Selanjutnya, tahap pengorganisasian dan pengonsepan, di mana penyusun harus menggolong-golongkan data menurut jenis, sifat, atau bentuk. Penyusun menentukan data mana yang akan dibicarakan kemudian. Jadi, penyusun harus mengolah dan menganalisis data yang ada dengan teknik-teknik yang ditentukan, seperti pengelompokan bahan untuk mengorganisasikan bagian mana yang akan termasuk dalam karya ilmiah. Data yang telah terkumpul diseleksi kembali dan dikelompokkan sesuai jenis, sifat, dan bentuk data. Kemudian, pengonsepan karya ilmiah dilakukan sesuai dengan urutan dalam kerangka karangan yang telah ditetapkan. Tahap keempat, yaitu tahap pemeriksaan dan penyuntingan atau editing, di mana kita harus melengkapi data yang dirasa masih kurang. Kemudian, membuang dan mengedit data yang dirasa tidak relevan serta tidak cocok dengan pokok bahasan karya ilmiah. Lalu mengedit setiap kata-kata dalam karya ilmiah untuk menghindari penyajian bahan-bahan secara berulang-ulang atau terjadi tumpang tindih antara tulisan satu dengan tulisan lain. Kemudian, mengedit setiap bahasa yang ada dalam karya ilmiah untuk menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif. Dan yang terakhir, yaitu tahap penyajian, di mana kita harus melihat segi kerapian dan kebersihan, kemudian tata letak atau layout, unsur-unsur dalam format karya ilmiah, lalu memakai standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.